Perkenalkan, namaku Fitra Lestari, Standut C1D321046. Di video kali ini saya akan membahas mengenai etika, media, dan public sphere. Yuk simak pembahasannya. Nah, yang pertama kita bahas itu etika. Etika pasti di benak kalian moral, sikap, dan perbuatan baik manusia atau buruknya. Nah, secara etimologi, kata etika sendiri berasal dari dua kata, yakni etos yang artinya sifat, watak, kebiasaan, dan tempat yang biasa. Sedangkan etikos yang artinya susila, keabadaban, atau kelakuan dan perbuatan baik. Ada salah satu menurut para ahli yaitu pendapat Dr. Anus Haji Burhanuddin Salam, etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Nah, etika dalam komunikasi publik merupakan hal penting karena dalam prosesnya tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga dalam konteks tertentu membentuk opini publik serta membangun keinginan dan niat untuk bertindak sesuai pesan yang juga mengarahkan tindakan. Oke, pembahasan berikutnya masih dengan etika, yaitu standar etika secara umum. Satu, mendengarkan dengan baik. Yang dimaksud memperhatikan apa yang dibicarakan orang lain. Yang kedua, kontak mata. Yang dimaksud komunikasi nonverbal fungsinya menjaga perhatian dan memonitor. Yang ketiga, vokal. Kecepatan, nada, irama, dan penekanan. Yang keempat, konfirmasi jika merasa salah paham. Yang dimana dimaksud kita harus bisa memastikan bahwa lawan bicara menerima informasi sesuai dengan yang kita sampaikan. Yang terakhir, ketepatan. Format atau informal diharapkan tidak diharapkan. Adapun tujuan etika komunikasi yaitu satu, membantu individu atau kelompok dalam masyarakat untuk bertindak secara bebas, rapi, dan dipertanggungjawabkan. Kedua, membantu individu atau kelompok dalam masyarakat untuk dapat mengambil sikap atau tindakan secara tepat. Yang ketiga, menciptakan saling menghormati dan menghargai. Nah, bagaimana isu etika dalam komunikasi digital? Satu, yaitu privasi. Privasi adalah hak mengontrol publikasi yang tidak diinginkan tentang urusan personal seseorang. Kebebasan untuk memilih konsep pribadi tentang apa yang ingin dibagikan. Yang kedua, demokrasi daring. Demokrasi daring yaitu perkembangan TIK menjadi alat penyampaian informasi, kebebasan penyebaran informasi di media sosial, kebebasan berpendapat di media sosial, dan interaktif masyarakat di dunia digital sangat tinggi. Dan yang terakhir, hak cipta. Isu penyalinan dan pendistribusian aneka ragam intelektual tanpa menuliskan penulis atau penciptanya. Pembahasan berikutnya yaitu media. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dan penerima pesan. Pendapat salah satu menurut para ahli yaitu Leslie J. Bregges, media adalah alat yang bentuknya berupa wujud fisik yang biasanya digunakan pada saat menyampaikan isi materi. Beliau juga mengatakan kalau alat yang dimaksud seperti tape, video recorder, gambar, kamera, dan televisi. Adapun fungsi media yaitu sebagai sarana informasi masyarakat yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dengan handphone atau televisi. Yang kedua yaitu sebagai sarana untuk menyalurkan ide dan gagasan. Fungsi kedua ini, media adalah sebagai sarana untuk menyalurkan ide atau gagasan. Setiap orang pasti memiliki ide dan gagasan di dalam pikirannya, sehingga seseorang bisa berpikir kreatif. Ide dan gagasan yang hanya ada di dalam kepala jika dituangkan maka orang lain tidak akan tahu. Nah, yang ketiga sebagai sarana pengawasan sekaligus pengontrol kegiatan sosial. Fungsi media ini sebagai sarana pengawasan sekaligus mengontrol kegiatan sosial. Dengan adanya media, setiap anggota masyarakat tidak mudah untuk melakukan kegiatan atau tindakan yang membahayakan. Nah, adapun jenis-jenis media yaitu satu, media visual. Media visual adalah salah satu jenis media yang lebih mengutamakan alat indera penglihatan sehingga biasanya media ini berbentuk gambar, video, dan sebagainya. Yang kedua yaitu media audio. Media audio adalah media yang biasanya dipakai untuk menyiarkan suatu informasi atau pesan melalui suara. Oleh sebab itu, alat indera pendengar menjadi indera yang cukup penting dalam menerima pesan melalui media audio.
Ketiga, media visual audio. Media visual audio adalah jenis media yang menggabungkan media visual dengan media audio sehingga informasi yang diberikan berupa gambar atau video yang memiliki suara. Oleh sebab itu, tak sedikit orang yang mengatakan kalau media visual audio ini lebih menarik untuk dilihat dan didengar. Pembahasan ketiga yaitu public sphere. Mengenai ruang public sphere berawal dari pendapat Jürgen Habermas pada tahun 1962 dalam tulisan yang kemudian diterjemahkan pada 1997 berjudul The Structure Information of the Public Sphere. Public sphere atau ruang publik, konsep ruang publik pada umumnya digunakan untuk merujuk pada diskursus dan debat umum, di mana setiap individu bisa mendiskusikan isu-isu yang menjadi perhatian bersama. Menurut J. Habermas 2007 bahwa ruang publik merupakan zona wilayah yang netral di mana dominasi pemerintah, partai politik, kelompok bisnis atau kelompok kepentingan lainnya seharusnya dihapuskan. Media massa sebagai sarana public sphere. Pada awal perkembangannya, public sphere diteliti oleh Habermas dalam kedai-kedai kopi, di mana di sana terjadi pembicaraan masalah-masalah publik oleh para pengunjung. Namun dengan semakin berkembangnya teknologi dan kecepatan informasi, media massa digadang-gadang sebagai sebuah institusi yang mampu merealisasikan public sphere yang memprasarani aspirasi publik. Hal ini dikarenakan pada tataran solen media massa merupakan institusi informasi yang netral dan independen serta tidak terdikte oleh pihak manapun. Nah, dari 3 pembahasan tersebut, etika, media, dan public sphere jika disatukan maka akan menjadi sarana komunikasi yang terbaik di dunia nyata maupun di dunia maya. Sekian, terima kasih. Bye-bye, Mbak Aceu. Semoga bermanfaat.